Sebuah cermin usang memantulkan dua sosok yang berbeda. Satu, gadis sederhana dengan mimpi tulus. Satu lagi, pewaris tahta yang bersembunyi. Ia membangun mahligai cinta di atas kebohongan, berharap menemukan ketulusan. Namun, di balik janji manis dan senyuman menawan, ada rahasia yang jauh lebih gelap, ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Putri Aditama menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda, begitu kontras, nyaris seperti dua orang yang terpisah oleh garis waktu. Di Rumah Sakit Harapan Bunda, ia hanyalah Putri, seorang gadis admin yang dikenal ramah, murah senyum, dan selalu membawa bekal makan siangnya sendiri dari rumah. Ia sering duduk di meja kerjanya yang sederhana, di antara tumpukan berkas dan suara dering telepon. Sesekali berbagi cerita ringan dengan rekan-rekan kerjanya tentang resep masakan ibunya atau diskon di supermarket. Tidak ada yang pernah curiga, tidak ada yang pernah tahu, bahwa di balik seragam rumah sakitnya yang polos dan kacamata bacanya yang bertengger di hidung, tersimpan sebuah identitas lain yang jauh lebih kompleks. Setiap Jumat malam, tepat setelah jam kerjanya usai, ritual rahasia Putri dimulai. Ia akan bergegas ke toilet basement hotel mewah, tempat yang sengaja ia pilih karena privasinya. Di sana, dengan gerakan cekatan yang sudah hafal di luar kepala, ia akan menukar pakaiannya. Seragam rumah sakit yang biasa ia kenakan berganti dengan gaun sutra atau setelan blazer yang elegan. Riasan tipis di wajahnya diganti dengan sentuhan yang lebih tegas, menonjolkan fitur-fiturnya yang sebenarnya anggun. Kemudian, ia akan menukar motor metiknya yang terparkir di area karyawan dengan sebuah Mercedes G-Wagon hitam mengkilap yang selalu menunggunya di area parkir valet. Mobil itu, tentu saja, sudah diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia bukan mengendarainya sendiri, melainkan seorang sopir pribadi yang setia, yang sudah terbiasa dengan kebiasaan aneh majikannya. Dari sana, ia akan berkendara menuju penthouse-nya yang menjulang tinggi di SCBD, pusat kota Jakarta yang gemerlap, tempat ia kembali menjadi Putri Aditama yang sesungguhnya, pewaris tunggal Nusantara Group, salah satu konglomerasi terbesar di negeri ini. Malam itu, di dalam kemewahan penthouse-nya, Putri termenung. Segelas anggur merah di tangannya berputar perlahan, memantulkan cahaya kota Jakarta yang tak pernah tidur. Pikirannya melayang kembali ke 3 tahun yang lalu, saat hidup gandanya ini dimulai. Ia ingat betul pertemuannya dengan Rangga, seorang mahasiswa kedokteran yang menawan dari Bandung. Rangga memiliki senyum yang memikat, mata yang teduh, dan kecerdasan yang luar biasa. Ia bukan hanya tampan, tapi juga ceria dan memiliki ambisi yang besar. Putri, yang saat itu merasa lelah dengan hiruk-pikuk dunia korporat dan para pria yang mendekatinya hanya karena status dan kekayaannya, menemukan Rangga sebagai sebuah oase. Rangga tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Putri telah menciptakan persona sebagai Putri, si admin rumah sakit, dengan hati-hati, memastikan setiap detailnya meyakinkan. Ia ingin Rangga mencintainya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan atau nama besar Aditama. Ia ingin cinta yang tulus, yang tidak didasari oleh motivasi tersembunyi. 3 tahun ia telah menjaga rahasia ini, 3 tahun ia telah memainkan peran ini dengan sempurna. Setiap obrolan tentang keuangan, ia selalu mengeluh tentang gaji admin yang pas-pasan, tentang bagaimana ia harus berhemat, tentang bagaimana ia harus bekerja keras untuk mencapai mimpinya. Rangga selalu memuji ketekunan dan kesederhanaannya, dan hal itu, pada awalnya, membuat Putri merasa dicintai. Ia percaya, dengan sepenuh hati, bahwa Rangga berbeda. Ia yakin, bahwa ini adalah cinta sejati yang selama ini ia impikan. 3 tahun, Putri. Ia berbisik pada dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang luas, menampilkan siluet kota Jakarta yang megah. 3 tahun untuk satu tujuan. Tujuan itu adalah Rangga. Memastikan Rangga mencintainya karena dirinya, karena hati dan kepribadiannya, bukan karena warisan Nusantara Group yang tak terhingga. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri, dan mungkin pada ayahnya, bahwa cinta sejati itu ada,
dan ia bisa mendapatkannya tanpa harus menunjukkan statusnya. Ini adalah ujian, sebuah eksperimen pribadi yang berisiko tinggi. Ia mempertaruhkan segalanya, termasuk hatinya, demi sebuah kebenaran yang ia cari. Ia menarik napas dalam-dalam, meneguk anggurnya. Keesokan harinya, ia akan kembali menjadi putri, admin rumah sakit yang sederhana, dan melanjutkan sandiwara yang ia harapkan akan berakhir bahagia. Ia belum tahu bahwa bayangan di balik kaca itu bukan hanya tentang dirinya. Ada bayangan lain, yang jauh lebih gelap, yang siap menghancurkan semua yang telah ia bangun. Pagi itu, di meja kerjanya yang dikelilingi tumpukan berkas rumah sakit, Putri melakukan apa yang biasa ia lakukan setiap bulannya. Dengan jari-jari lincah, ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Tujuan transfer, rekening Rangga Anindito. Jumlah, 25 juta rupiah. Keterangan, biaya semesteran. Transfer sukses. Ia menghela napas, merasakan sedikit nyeri di hatinya setiap kali melakukan ini, namun ia segera menepisnya. Ini untuk cinta, ini untuk masa depan mereka. Bukan hanya biaya semester. Putri juga membayar sewa apartemen Rangga di Bandung, yang oleh Rangga selalu disebut apartemen sederhana, meskipun Putri tahu betul bahwa itu adalah apartemen di salah satu kawasan elit dengan fasilitas lengkap. Ia selalu memastikan uang itu sampai ke Rangga dengan cara yang tidak mencurigakan. Seringkali melalui rekening bank berbeda atau mentransfer ke rekening teman Rangga yang kemudian akan diteruskan. Rangga tidak pernah tahu bahwa dialah yang menjadi penyokong utama kehidupannya. Ia hanya tahu bahwa ia memiliki seorang kekasih yang peduli dan selalu mendukungnya, bahkan dengan segala keterbatasan finansial yang Putri ceritakan. Telepon berdering. Itu Rangga. Suara cerianya selalu berhasil membuat Putri tersenyum, meskipun ada sedikit getir di baliknya. Halo, sayang, apa kabar? Sudah makan siang? Suara Rangga terdengar hangat, seperti biasa. Baik, Rangga. Baru saja mau makan bekal nih, jawab Putri, berusaha terdengar natural. Kamu bagaimana? Lancar kuliahnya? Lancar dong, sayang. Oh ya, transferanmu sudah masuk. Terima kasih banyak ya, sayang. Kamu memang wanita paling hemat yang pernah aku kenal. Aku tahu kamu pasti menyisihkan banyak dari gajimu untukku, kan? Pengorbananmu itu loh, Putri, jadi motivasi terbesarku untuk cepat lulus dan bisa segera menikahimu. Putri merasakan hatinya berdesir, perpaduan antara rasa senang dan perih. Senang karena Rangga menghargai pengorbanannya, perih karena semua itu adalah kebohongan. Ah, kamu ini bisa saja. Putri tertawa kecil, berusaha menyembunyikan emosinya. Sudah kewajibanku kan, sebagai calon istri. Kamu fokus saja belajarnya ya. Ia mendengar Rangga tertawa di seberang sana, tawa yang dulu ia anggap begitu tulus. Siap, calon dokter istri. Aku janji akan balas semua kebaikanmu nanti. Oh ya, nanti malam aku ada belajar kelompok sampai larut. Mungkin tidak bisa telepon ya. Tapi besok aku janji akan telepon kamu sampai subuh. Iya, hati-hati ya. Putri mengakhiri panggilan. Senyumnya memudar. Ia menatap ponselnya. Lalu bekal makan siangnya yang terhidang. Ikan goreng, sayur asem, dan nasi putih. Makanan sederhana yang ia bawa dari rumahnya yang lain. Rumahnya yang mewah, disiapkan oleh koki pribadinya. Ironi yang pahit. Sore harinya, Putri menyempatkan diri mengunjungi ayahnya di kantor pusat Nusantara Group. Ruang kerja Pak Aditama selalu terasa seperti pusat gravitasi, dipenuhi aura kekuasaan dan kebijaksanaan. Ayahnya, Pak Aditama, seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, menatap Putri dengan tatapan prihatin. Ia tahu sebagian kecil dari sandiwara Putri, meskipun ia tidak pernah sepenuhnya setuju. Cinta sejati tidak perlu sandiwara, Putri, kata Pak Aditama, suaranya lembut namun tegas, sambil meletakkan secangkir teh hijau di hadapan putrinya. Kamu sudah bermain rumah-rumahan ini selama 3 tahun. Apakah kamu yakin ini jalan yang benar? Putri membuang pandangannya keluar jendela, menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang. Aku hanya ingin memastikan. Ayah,
Aku tidak mau dia mencintaiku karena uang kita. Cinta yang tulus tidak akan pernah pudar. Bahkan jika kamu menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Justru, kebohonganlah yang akan merusaknya. Pak Aditama menyentuh bahu putrinya dengan lembut. Ayah hanya khawatir kamu terluka. Sudah saatnya kamu memutuskan. Putri, apakah kamu akan terus bersembunyi di balik bayangan? Atau berani melangkah keluar dan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya? Kata-kata ayahnya bergaung di benak Putri. Ia tahu ayahnya benar. Ia tahu sandiwara ini tidak bisa berlangsung selamanya. Tetapi ia sudah terlanjur jauh. Ia sudah menginvestasikan begitu banyak waktu, emosi, dan uang. Ia sangat mencintai Rangga, atau setidaknya, mencintai sosok Rangga yang ia ciptakan dalam benaknya. Ia takut, sangat takut, jika semua ini terbongkar, ia akan kehilangan Rangga, dan semua pengorbanannya akan sia-sia. Ia ingin percaya bahwa Rangga adalah orang yang tepat, bahwa cinta mereka akan mengatasi segalanya, bahkan kebohongan yang ia ciptakan. Ia berharap, ia sangat berharap, bahwa ia tidak akan menyesali keputusannya ini. Sementara itu, di Bandung, Rangga sedang tersenyum puas. Transferan dari Putri sudah masuk, dan ia bisa membayar cicilan mobil barunya yang mahal, serta membeli beberapa barang branded yang sudah lama ia incar. Ia membuka ponselnya, membuka chat grup dengan teman-temannya. Gila, pacarku memang paling oke. Besok aku mau ajak kalian makan-makan mewah. Semua aku yang traktir. Ia mengetik dengan bangga. Ia tidak tahu bahwa setiap pujian, wanita paling hemat, yang ia lontarkan kepada Putri, adalah pisau kecil yang perlahan-lahan menggores hati Putri. Ia juga tidak tahu bahwa setiap pengorbanan Putri adalah sebuah investasi yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sebuah investasi yang suatu saat nanti akan menuntut pengembalian yang sangat mahal. Kecurigaan Putri dimulai bukan dari sebuah ledakan besar, melainkan dari bisikan-bisikan kecil yang mengganggu. Semua berawal dari hal-hal yang terasa janggal, yang awalnya ia tepis sebagai paranoia seorang wanita yang terlalu banyak berkorban. Ia ingat malam saat Rangga memberikannya cincin tunangan. Mereka sedang makan di warung tenda pecel lele favorit mereka. Sebuah skenario yang sangat Putri si admin, dan sangat Rangga si mahasiswa hemat. Rangga menggenggam tangannya di atas meja plastik yang lengket. Putri, katanya. Matanya bersinar di bawah cahaya lampu neon. Aku tahu ini nggak seberapa. Aku nabung berbulan-bulan. Ambil kerja sambilan jadi asisten dosen. Aku mau kamu tahu, aku serius sama kamu. Lalu ia membuka kotak bludru kecil berwarna merah. Di dalamnya ada cincin emas putih dengan satu mata berlian kecil. Putri, yang terbiasa melihat koleksi perhiasan ibunya dan dirinya sendiri yang bernilai miliaran, langsung tahu ada yang aneh. Ia mengucapkan terima kasih, menangis haru, atau ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu tangis haru, dan membiarkan Rangga menyematkan cincin itu di jarinya. Tapi hatinya tidak tenang. Janggal. Batinnya. Bukan karena cincin itu murah. Ia tidak peduli soal itu. Ia peduli pada kebohongan di baliknya. Ia tahu persis kualitas berlian, bahkan yang terkecil sekalipun. Dan ia tahu, dengan pengetahuannya sebagai Putri Aditama, bahwa cincin itu bukanlah hasil tabungan berbulan-bulan seorang mahasiswa. Cincin itu terlalu murah. Bukan murah dalam artian harga, tapi murah dalam artian kualitas pengerjaan. Seolah dibeli terburu-buru di toko perhiasan generik tanpa pertimbangan. Bagaimana mungkin Rangga, yang katanya menabung begitu lama untuk sesuatu yang begitu penting, memilih sesuatu yang tampak palsu? Bukan palsu. Hanya saja tidak terasa tulus. Terasa seperti sebuah properti dalam sandiwara yang sedang mereka mainkan. Putri mencoba mengabaikannya. Ia memakai cincin itu setiap hari di rumah sakit. Ia memandangnya sebagai simbol cinta mereka yang sederhana. Namun, retakan pertama itu sudah ada. Lalu, muncullah jam tangan. Rangga selalu memakai jam tangan fosil lama, hadiah ulang tahun dari almarhum ayahnya. Katanya, jam itu sudah penuh goresan, tali kulitnya sudah memudar. Putri menyukai jam itu.
Ia merasa jam itu mewakili karakter Rangga yang ia cintai. Setia, sederhana, dan penuh kenangan. Suatu akhir pekan saat Rangga mengunjunginya di Jakarta, Putri melihat sesuatu yang berbeda di pergelangan tangannya. Jam fosil itu hilang. Berganti dengan sebuah Longines baru, berkilau, dengan desain klasik yang elegan. Putri Aditama tahu jam itu. Ia tahu harganya. Jam tangan baru? Tanya Putri. Berusaha terdengar santai saat mereka sedang berjalan di mal. Tentu saja mal kelas menengah yang sesuai dengan persona mereka. Rangga tersenyum bangga, mengangkat pergelangan tangannya. Iya, dong. Keren, kan? Kebetulan kemarin ada end of year sale, besar-besaran di Bandung. Diskonnya gila-gilaan, hampir 80%. Aku pikir, sesekali bolehlah menghargai diri sendiri. Apalagi nanti kalau sudah jadi dokter, harus kelihatan profesional, kan? Putri tersenyum tipis. Iya, bagus. Bagus sekali. Tapi di dalam hatinya, kalkulator Putri Aditama bekerja. Longines, diskon 80%. Bahkan jika diskonnya sebesar itu, harganya masih akan setara dengan gaji admin rumah sakit selama beberapa bulan. Dari mana Rangga mendapatkan uang sebanyak itu? Apakah dari tabungan, yang sama dengan yang ia gunakan untuk membeli cincin? Ia teringat transferan 25 juta yang baru saja ia kirim untuk biaya semester. Ia teringat biaya sewa apartemen. Ia teringat semua pengeluaran kecil namun rutin yang ia tanggung. Keraguan itu semakin membesar. Rangga mulai sering sulit dihubungi. Alasan, belajar kelompok, dan jaga malam, menjadi semakin sering terdengar. Awalnya, Putri memaklumi. Ia tahu kehidupan mahasiswa kedokteran di tahun terakhir sangat berat. Ia adalah pendukung nomor 1 Rangga. Ia selalu mengirimkan makanan, vitamin, dan kata-kata penyemangat. Maaf ya, sayang, semalam aku ketiduran di perpustakaan. Capek banget. Putri, aku jaga malam 3 hari berturut-turut. Nanti aku telepon ya kalau sudah selesai. Belajar kelompoknya pindah ke rumah teman. Kayaknya bakal sampai pagi. Kamu tidur duluan aja. Putri mengiyakan semuanya. Ia percaya. Ia harus percaya. Sampai suatu hari, Rangga datang ke Jakarta untuk menemuinya. Ia bilang ia baru saja selesai jaga malam, dan langsung naik kereta. Ia tampak lelah, tapi senyumnya masih menawan seperti biasa. Ia langsung memeluk Putri erat di stasiun. Dan saat itulah Putri menciumnya. Bukan aroma khas rumah sakit. Bukan aroma keringat lelah. Bukan juga aroma parfum Rangga yang biasa, yang maskulin dan segar. Itu adalah aroma parfum wanita. Aroma yang mahal, mewah, dan sangat asing. Aroma melati dan vanila yang pekat. Jenis wewangian yang harganya jutaan per botol. Itu jelas bukan aroma parfum Zara yang biasa Putri pakai, yang ia beli agar sesuai dengan citranya yang sederhana. Ia tahu aroma itu. Ia pernah menciumnya di acara-acara gala yang dihadiri ibunya. Tubuh Putri menegang dalam pelukan Rangga. Ia melepaskan pelukannya perlahan. Kamu wangi sekali, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Rangga tampak sedikit kaget, lalu tertawa. Oh, ini? Tadi di kereta duduk sebelah ibu-ibu yang pakai parfumnya kayak mandi. Nempel deh di kemejaku. Wangi banget, ya? Bikin pusing. Ia mencoba mencium Putri, tapi Putri menghindar dengan halus. Ayo, kita cari makan. Kamu pasti lapar. Sepanjang hari itu, Putri tidak bisa fokus. Alasan Rangga terdengar masuk akal. Tapi hati kecilnya berteriak tidak. Ia melihat ke meja Rangga. Tidak ada noda. Tidak ada kusut yang berlebihan untuk seseorang yang baru saja jaga malam dan naik kereta. Ia tampak terlalu segar. Dan wangi parfum itu terlalu melekat. Malam itu, setelah mengantar Rangga kembali ke stasiun, Putri tidak kembali ke kos-kosan sederhananya. Ia menyetir motor metiknya ke hotel mewah di basement, berganti pakaian, dan mengendarai G-Wagonnya ke penthouse. Ia berdiri di depan jendela kaca raksa, menatap gemerlap Jakarta.
Cincin di jarinya terasa berat dan dingin. Jam tangan Longines itu berputar-putar di benaknya. Jadwal, belajar kelompok, yang semakin padat, dan aroma parfum wanita yang mahal itu. Retakan itu kini telah menjadi celah yang menganga. Ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan. Ia mencintai Rangga, tapi ia lebih mencintai kebenaran. Dan ia akan mencari kebenaran itu, tidak peduli seberapa menyakitkan. Kamu sudah bermain rumah-rumahan ini selama 3 tahun. Kata-kata ayahnya terngiang kembali. Cukup, desis Putri pada pantulan dirinya di kaca. Waktunya berhenti bermain. Ia mengambil ponselnya, bukan ponsel murah yang ia gunakan sebagai putri si admin, tapi ponsel pribadinya yang terenkripsi. Ia menghubungi kepala tim keamanannya. Saya butuh bantuanmu. Ini sangat pribadi. Ia akan mencari tahu. Ia harus tahu. Dan ia punya firasat buruk bahwa apa yang akan ia temukan akan menghancurkan hatinya. Rasa sakit hati dan kecurigaan adalah motivator yang kuat. Bagi Putri Aditama, itu adalah bahan bakar. Setelah malam penuh kegelisahan itu, ia tidak lagi beroperasi sebagai putri si admin, yang naif dan penurut. Ia beralih ke mode Putri Aditama, sang pewaris Nusantara Group, penuh perhitungan, efisien, dan tidak kenal ampun jika menyangkut aset dan investasinya. Dan Rangga, ia sadari dengan getir, telah menjadi investasinya yang paling berisiko. Langkah pertama adalah data. Ia tidak bisa mengandalkan perasaan atau firasat. Ia butuh bukti yang dingin dan keras. Ia memikirkan aset apa yang ia kontrol. Jawabannya jelas. Mobil Rangga. Ia ingat betul hari ketika ia membantu Rangga membeli mobil itu. Rangga mengeluh tentang sulitnya transportasi di Bandung, tentang bagaimana ia butuh mobilitas untuk koas dan jaga malam. Putri, dalam kemurahan hatinya, mengatur segalanya. Ia mentransfer uang muka melalui rekening ketiga, seolah-olah itu adalah bonus beasiswa yang didapat Rangga. Ia juga yang diam-diam membayar cicilan bulanannya, lagi-lagi dengan dalih yang rumit agar tidak terlacak kembali padanya. Rangga hanya tahu ia mendapatkan kesepakatan yang luar biasa bagus. Sekarang, mobil itu akan menjadi mata-matanya. Putri tidak membeli pelacak GPS murahan dari toko online. Ia meminta tim keamanannya memasang perangkat pelacak kelas militer, tipe yang kecil, nyaris tidak terdeteksi, dan memiliki daya tahan baterai berbulan-bulan. Operasinya cepat dan senyap. Putri menelepon Rangga, dengan suara ceria, si admin, menawarkan hadiah, servis gratis di bengkel kenalan temannya. Aku dengar ada promo servis besar-besaran. Rangga, lumayan, kan, biar mobilmu tetap prima buat warawiri, katanya di telepon. Rangga, tentu saja, setuju. Wah, kamu memang paling pengertian, sayang. Tahu aja aku lagi malas ke bengkel. Pas banget. Mobil itu diambil oleh petugas bengkel, yang sebenarnya adalah anggota tim keamanan Putri, di Bandung, dibawa ke lokasi yang aman, dipasangi pelacak di tempat yang paling tersembunyi, dan dikembalikan dalam beberapa jam dengan kondisi sudah dicuci bersih dan interiornya wangi. Rangga sangat senang. Putri merasa mual. Dan kemudian, penantian dimulai. Putri memonitor aplikasi pelacak di ponsel khususnya seperti seorang manajer investasi memantau pergerakan saham. Hari pertama, normal. Kampus, rumah sakit, apartemen Rangga di Bandung. Hari kedua, sama. Hari ketiga, juga. Hati Putri mulai goyah. Apakah ia salah? Apakah ia hanya paranoid? Apakah parfum itu benar-benar hanya kecelakaan di kereta? Ia hampir merasa bersalah. Lalu, Kamis malam tiba. Kamis adalah jadwal tetap. Belajar kelompok. Rangga. Pukul 7 malam. Rangga menelepon. Sayang, aku mau ke perpustakaan pusat. Ya, ada materi ujian penting banget yang harus dikejar bareng teman-teman. Kayaknya bakal sampai larut banget. Kamu jangan nungguin aku. Tidur duluan aja. Love you. Iya. Kamu juga hati-hati. Jangan terlalu capek. Love you too. Jawab Putri. Suaranya datar,
Ia menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka aplikasi pelacak. Titik merah yang mewakili mobil Rangga tidak berada di perpustakaan pusat. Titik itu bahkan tidak berada di Bandung. Putri menatap layar. Napasnya tercekat. Titik itu bergerak stabil di jalan tol Cipularang. Menuju ke selatan. Menuju Jakarta. Jantungnya berdebar kencang. Campuran antara kemarahan, ketakutan, dan validasi yang menyakitkan. Ia telah dibohongi. Lagi, ia tidak tidur malam itu. Ia duduk di sofa penthouse-nya yang mewah, dibalut piyama sutra, memandangi layar ponselnya seolah itu adalah bom waktu. Ia melihat titik itu memasuki Jakarta, melewati jalan-jalan yang ia kenal. Ia bertanya-tanya, kemana Rangga akan pergi? Apakah ia akan mencoba menemuinya? Tapi Rangga mengira ia ada di kos-kosan sederhananya. Titik itu terus bergerak. Ia melewati Kuningan, melewati Senayan, dan terus melaju ke selatan. Akhirnya, pukul 9:30 malam, titik itu berhenti. Putri memperbesar peta. Lokasi itu, Pondok Indah. Sebuah kompleks apartemen mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Area yang ia tahu betul harganya selangit. Area yang sangat jauh dari jangkauan mahasiswa sederhana seperti Rangga. Titik itu diam di sana. Jam 11 malam. Jam 12 malam. Jam 1 pagi. Rangga tidak sedang belajar kelompok. Ia berada di sebuah apartemen mewah di Jakarta. Di tengah malam, setelah berbohong padanya. Putri merasa dingin. Rasa cinta yang dulu hangat kini membeku menjadi bongkahan es di dadanya. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap kosong ke layar. Pukul 4 pagi, titik itu bergerak lagi. Kembali ke utara, menyusuri tol, kembali ke Bandung. Pukul 7 pagi, ponsel, si admin, berdering. Itu Rangga. Halo, sayang, aduh, maaf banget aku baru telepon. Semalam gila banget. Profesor pembimbingku tiba-tiba manggil buat bimbingan mendadak. Baru selesai subuh tadi. Aku capek banget. Suaranya serak. Dibuat-buat seolah kelelahan. Putri menarik napas panjang. Berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Oh ya? Kasihan banget kamu. Ya sudah. Kamu istirahat gih. Nggak usah pikirin aku. Iya. Makasih ya. Pengertian banget. Kamu memang yang terbaik. Kata Rangga. Putri menutup telepon. Terbaik. Gumamnya sinis. Terbaik untuk dibohongi. Ia butuh lebih. Ia tahu di mana. Tapi ia tidak tahu siapa dan mengapa. Ia segera menghubungi timnya lagi. Ia memberikan alamat apartemen di Pondok Indah. Saya mau tahu siapa yang tinggal di unit itu. Saya mau tahu apa hubungan Rangga Anindito dengan orang itu. Saya mau tahu segalanya. Timnya bergerak cepat. Tapi sebelum laporan investigasi mendalam itu datang, Putri mendapatkan bukti lain. Ia ingat Rangga pernah mengeluh, terjebak macet parah di Cikampek, beberapa minggu lalu. Ia bilang ia habis menghadiri seminar kedokteran di Karawang dan macetnya berjam-jam. Putri, yang saat itu masih percaya penuh, mengiriminya pesan-pesan penuh simpati. Sekarang, dengan kecurigaan yang membara, ia iseng memeriksa rekening bank yang ia gunakan untuk uang jajan, Rangga. Ia melihat sebuah transaksi yang janggal pada hari itu. Sebuah transaksi kartu debit di restoran. Bukan transaksi Rangga. Putri cukup pintar untuk tidak memberikan Rangga akses penuh. Tapi ia teringat sesuatu. Rangga pernah meminjam kartu debitnya untuk keadaan darurat, dengan alasan dompetnya ketinggalan, dan Putri, sebagai admin yang baik, memberikannya. Putri membuka catatan transaksi kartu debit cadangan itu. Dan di sanalah ia menemukannya. Tanggal, sama dengan hari Rangga, terjebak macet di Cikampek. Lokasi, Azur Seafood Restaurant, Senopati, Jakarta Selatan. Jumlah, Rp3.500.000. Keterangan, makan malam untuk 2 orang. Putri menatap angka itu. Rp3,5 juta. Untuk makan malam. Oleh seorang mahasiswa yang katanya sedang terjebak macet.
Di sebuah restoran yang bahkan Putri Aditama anggap mahal untuk makan malam biasa. Semuanya terhubung. Pondok Indah. Restoran mahal di Senopati. Kamis malam. Kebohongan demi kebohongan. GPS di mobil itu telah menunjukkan jejaknya. Tanda terima restoran itu menunjukkan gaya hidupnya. Ini bukan lagi tentang cinta yang sederhana. Ini bukan tentang mahasiswa yang berjuang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih busuk. Putri menatap pantulan dirinya di cermin. Gadis admin yang ramah itu telah lama pergi. Yang tersisa adalah seorang wanita yang telah dikhianati. Seorang investor yang telah ditipu. Kamu salah bermain-main denganku, Rangga. Bisiknya pada bayangan di balik kaca itu. Kamu salah besar. Ia sudah siap. Apapun yang akan ia temukan selanjutnya, ia akan menghadapinya. Dan ia akan memastikan, perhitungan akan segera dilakukan. Hari-hari setelah penemuan di Pondok Indah terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Putri merasa setiap langkahnya bisa menghancurkan segalanya. Ia hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah Putri Aditama, yang kini memiliki laporan setebal buku di mejanya, laporan dari tim investigasi pribadinya. Laporan itu mengonfirmasi segalanya. Alamat di Pondok Indah. Nama pemilik apartemen. Foto-foto Rangga yang masuk dan keluar pada jam-jam yang seharusnya ia gunakan untuk belajar kelompok. Di sisi lain, ia adalah Putri si admin, yang masih harus menjawab telepon Rangga dengan suara ceria, mendengarkan keluh kesahnya tentang ujian, dan berpura-pura percaya pada setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Ia merasa kotor, seolah ikut bersekongkol dalam penipuan ini. Tapi ia menahannya. Ia tahu, untuk mendapatkan gambaran penuh, ia tidak bisa berhenti sekarang. Laporan timnya juga menyebutkan satu nama yang menarik perhatiannya, Dinda Ayu Lestari. Koordinator sebuah klinik Pratama di Bandung. Mantan pacar Rangga. Putri tidak menggunakan timnya untuk ini. Ia harus melakukannya sendiri. Ia harus melihat mata orang itu, mendengar suaranya. Ia mengambil cuti 1 hari dari rumah sakit, dengan alasan keluarga sakit. Ia pergi ke Bandung dengan motor metiknya, menempuh perjalanan yang terasa tak berujung, untuk menjaga penyamarannya tetap utuh. Ia menemukan Dinda di sebuah kafe kecil dekat kliniknya. Dinda tampak lelah, lebih tua dari usianya, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia sedang duduk sendirian, mengaduk-aduk es tehnya tanpa minat. Putri mendekat, jantungnya berdebar. Ini adalah bagian tersulit. Permisi Mbak Dinda, ya? Dinda mengangkat wajahnya, menatap Putri dengan tatapan kosong. Iya, saya. Ada apa? Nama saya Putri. Ia duduk tanpa diundang, suaranya bergetar. Saya tahu ini aneh. Tapi saya perlu bicara soal Rangga Anindito. Seketika, tatapan mata Dinda berubah. Dari kosong menjadi tajam, lalu menjadi kasihan. Ia tidak terkejut. Ia hanya menghela napas panjang. Lalu, ia tertawa. Tawa yang getir, kering, dan penuh rasa sakit. Rangga, desah Dinda, seolah nama itu adalah rasa pahit di lidahnya. Kamu, apanya dia sekarang? Pacar barunya. Putri mengangguk pelan. Calon tunangannya. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan cincin yang kini terasa seperti borgol di jarinya. Tawa Dinda semakin keras, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe. Tunangan? Ya Tuhan. Kamu sudah kasih berapa banyak? Putri terdiam. Pertanyaan itu, begitu langsung, begitu brutal, membenarkan ketakutan terburuknya. Berapa banyak yang sudah kamu berikan padanya? Dinda mengulang, matanya menatap lurus ke mata Putri. Aku 150 juta rupiah. Itu semua tabunganku. Tabungan buat nikah, katanya. Buat buka praktik bareng. Dinda tersenyum pahit. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia bilang dia butuh uang untuk sertifikasi, untuk seminar di luar negeri, untuk bantu ibunya yang sakit. Aku percaya. Aku bodoh. Aku admin klinik kecil. Gajiku nggak seberapa.
Aku ambil pinjaman. Aku jual perhiasan ibuku. Dinda menunduk, suaranya pecah. Lalu, suatu hari, dia menghilang. Begitu saja. Setelah aku bilang aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Setelah aku mulai bertanya, kapan uangku kembali? Dia bilang kamu yang jahat, bisik Putri, nyaris tak terdengar. Dia bilang kamu posesif, terlalu banyak menuntut. Terlalu banyak bertanya, koreksi Dinda, menatap Putri lagi, kali ini dengan kemarahan yang dingin. Itu kejahatanku. Aku mulai bertanya. Aku mulai curiga. Dan dia tidak suka itu. Dia bilang aku menghambat karirnya. Dia bilang aku tidak mendukung. Putri merasa mual. Ia melihat cermin dari dirinya sendiri di hadapan Dinda. Wanita yang berbeda, tapi cerita yang sama. Dia predator, Putri, kata Dinda, suaranya kini tegas. Dia bukan dokter. Dia penjual mimpi. Dia mencari wanita yang terlihat baik, naif, punya penghasilan tetap. Dia membuatmu merasa jadi penyelamat. Padahal kamu mangsanya. Pergilah, sebelum kamu kehilangan lebih banyak dari aku. Putri mengucapkan terima kasih. Tangannya gemetar saat ia meletakkan selembar uang 100 ribuan di meja untuk membayar minuman Dinda, dan ia pergi. Ia mengendarai motornya kembali ke Jakarta. Air matanya mengering di pipinya, bercampur dengan debu jalanan. Rasa sakit hatinya telah menguap, berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih keras, kemarahan. Ia tiba di kos-kosan sederhananya larut malam. Ia tahu Rangga akan datang malam itu. Ia bilang ia rindu, dan ingin melepas penat setelah ujian. Putri menyiapkan segalanya seperti biasa. Ia memasak makanan kesukaan Rangga. Ia tersenyum. Ia memeluknya saat Rangga datang. Rangga, seperti biasa, tampak lelah namun menawan. Ia makan dengan lahap, memuji masakan Putri. Kamu memang istri idaman, sayang. Sederhana, tapi bikin kangen. Putri hanya tersenyum. Kamu pasti capek. Tidur gih. Aku masih harus selesaikan beberapa pekerjaan. Rangga tidak curiga. Ia tertidur pulas di ranjang sempit kos-kosan itu. Napasnya teratur. Suara dengkur halusnya yang dulu terasa menenangkan, kini terdengar memuakan. Putri menunggu 1 jam penuh, memastikan Rangga benar-benar terlelap. Lalu, ia bergerak. Ia tahu Rangga selalu membawa tas kerjanya. Dan di dalam tas itu, ada laci kecil di meja belajar Rangga di apartemennya, yang selalu terkunci. Rangga membawa kuncinya di gantungan kunci mobilnya. Gantungan kunci itu tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Tangan Putri tidak gemetar kali ini. Ia mengambil gantungan kunci itu dengan gerakan yang senyap. Ia berjalan ke meja kerja kecil di sudut kamar. Ia membuka laci yang terkunci itu. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Di dalamnya, tidak banyak, hanya beberapa kertas, paspor, dan sebuah buku catatan hitam tipis. Putri mengambil buku itu. Ia duduk di lantai, di bawah cahaya lampu meja yang redup. Ia membukanya. Itu bukan jurnal. Itu bukan catatan kuliah. Halaman pertama memiliki judul yang ditulis dengan rapi, Portofolio Investasi. Tangan Putri mulai berkeringat dingin. Ia membalik halaman. Itu adalah daftar. Daftar nama. Daftar angka. Fitri, perawat, RS Harapan Bunda. Jumlah, 90 juta rupiah. Status, selesai. Aset, lunas cicilan motor. Modal awal, investasi, lain. Selesai. Batin Putri. Ia ingat Fitri, perawat di lantai 3 yang tiba-tiba mengundurkan diri 6 bulan lalu. Katanya karena patah hati dan terlilit utang. Ia membalik halaman lagi. Dinda, koordinator klinik, Bandung. Jumlah, 150 juta rupiah. Status, dihentikan. Catatan, terlalu banyak bertanya. Risiko tinggi. Putri menutup matanya sejenak. Dinda, angkanya sama persis. Dihentikan.
Seperti proyek gagal. Lalu, ia melihat namanya. Putri, admin RS, Jakarta. Jumlah, 215 juta rupiah. Perkiraan, belum termasuk biaya hidup apartemen mobil. Status, berjalan. Potensi, tinggi. Naif, tanpa ikatan keluarga yang mengawasi. Mudah dikontrol secara emosional. Target, sponsor penuh program residensi spesialis bedah. Putri merasa tidak bisa bernapas. Ia membaca kata-kata itu berulang-ulang. Naif. Tanpa ikatan keluarga. Mudah dikontrol. Target sponsor residensi. Ini bukan tentang cinta. Ini bukan tentang pernikahan. Ini adalah rencana bisnis. Ia adalah sapi perah. Ia adalah proyek jangka panjang Rangga. Dan kemudian, ada halaman terakhir. Halaman untuk evaluasi, prospek baru. Calon, Sari, Putri Dewan Direksi RS Harapan Bunda. Status, evaluasi. Kelebihan, akses langsung ke Dewan, kekayaan jauh lebih besar. Kekurangan, lebih rumit, diawasi keluarga. Tindakan, dekati perlahan. Bangun kepercayaan. Jadikan pengganti potensial untuk P. Setelah lulus dan residensi didapat. Sari, bisik Putri. Nama itu. Ia ingat nama itu dari laporan timnya. Pemilik apartemen di Pondok Indah. Wanita yang makan malam 3,5 juta dengannya di Azur Seafood. Pengganti potensial. Putri akhirnya sadar. Ia bukan cinta sejati. Ia bahkan bukan korban utama. Ia hanyalah fase investasi. Fase yang akan segera berakhir. Digantikan oleh model yang lebih baru dan lebih menguntungkan. Rasa sakit itu begitu tajam, begitu dalam, hingga rasanya seperti fisik. Ia ingin berteriak. Ia ingin membangunkan pria di tempat tidur itu dan menghajarnya. Ia ingin menangis. Tapi ia tidak melakukan semua itu. Dengan tangan yang kini mantap, ia mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel adminnya, tapi ponsel pribadinya. Dalam cahaya redup, ia memotret setiap halaman buku hitam itu. Setiap nama, setiap angka, setiap catatan keji. Setelah selesai, ia meletakkan buku itu kembali ke dalam laci. Ia mengunci laci itu. Ia mengembalikan kunci itu ke gantungan kunci di meja. Ia kembali ke kursinya. Ia tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk diam dalam kegelapan, mendengarkan napas teratur sang manipulator yang tidur nyenyak di ranjangnya. Cinta telah mati. Yang tersisa hanyalah perhitungan. Dan Putri Aditama adalah seorang akuntan yang sangat teliti. Beberapa minggu berlalu dalam kabut yang aneh. Putri menjalani perannya dengan profesionalisme seorang aktris pemenang penghargaan. Ia adalah putri si admin, yang paling suportif. Ia mendengarkan cerita Rangga tentang persiapan kelulusannya. Ia pura-pura ikut tegang saat Rangga menghadapi ujian akhir. Dan ia berpura-pura menangis haru saat Rangga akhirnya menelepon, berteriak, "Aku lulus, sayang. Aku lulus. Kita berhasil." Kita. Rangga bilang begitu. Putri harus menahan tawa getirnya di telepon. Kita. Seolah ini adalah pencapaian bersama. Padahal, ini adalah pencapaian yang dibiayai penuh olehnya dan para investor sebelumnya. Lalu, datanglah rencana pesta. Rangga, dengan nada sedikit ragu, berkata, "Ibu ingin sekali mengadakan pesta kelulusan dan sumpah dokter yang meriah di Jakarta. Tapi, sayang kamu tahu kan, aku nggak punya uang sebanyak itu. Mungkin kita syukuran kecil aja, ya?" Disinilah Putri memainkan kartunya. Sebagai Putri Aditama, ia menelepon salah satu anak perusahaan Nusantara Group yang bergerak di bidang event organizer dan perhotelan. Ia memesan Grand Ballroom di Hotel Hyatt Jakarta. Ia memesan catering terbaik, dekorasi termewah, dan liputan media profesional. Ia membayar semuanya di muka, dengan satu cek dari rekening pribadinya. Tagihannya miliaran. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya memberi satu instruksi, buat ini terlihat seolah-olah disponsori oleh asosiasi medis. "Jangan sampai nama saya,
atau Nusantara Group, muncul dimanapun. Lalu, sebagai putri si admin, ia menelepon Rangga kembali. "Rangga, aku punya kabar baik." Ia berkata dengan nada pura-pura gembira. "Aku coba cari-cari info, dan ternyata angkatanmu dapat sponsor penuh dari Ikatan Dokter untuk pesta kelulusan. Katanya untuk mengapresiasi angkatan kalian yang lulus dengan nilai terbaik. Dan acaranya di Hotel Hyatt." Rangga berteriak kegirangan di seberang telepon. Ia tidak mempertanyakannya. Ia tidak curiga. Mengapa juga? Ia merasa pantas mendapatkannya. Ia merasa dunia berutang padanya atas kerja kerasnya. "Ya Tuhan, sayang, ini luar biasa. Kamu memang pembawa keberuntungan," seru Rangga. "Ibu pasti senang sekali." "Tentu saja," balas Putri, suaranya manis seperti madu beracun. "Kamu pantas mendapatkannya. Rangga, kamu pantas mendapatkan semua ini." Hari H tiba. Grand Ballroom Hotel Hyatt disulap menjadi lautan kemewahan. Para dokter muda yang baru lulus, dengan jas dan gaun terbaik mereka, berbaur dengan keluarga mereka yang bangga. Putri tiba sendirian, tepat waktu. Ia tidak mengenakan setelan Max Mara atau gaun desainer. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, polos, tanpa lengan, yang ia beli di salah satu pusat perbelanjaan kelas menengah. Ia merias wajahnya tipis-tipis. Ia memakai cincin, tunangan, murahan itu. Ia kembali menjadi putri si admin, penyamaran terakhirnya. Ia masuk ke dalam ruangan. Ia melihat Rangga di seberang ruangan. Rangga tampak begitu gagah dengan setelan jas mahal yang dijahit khusus, yang Putri tahu, dibeli Rangga minggu lalu menggunakan uang tambahan yang ia transfer. Rangga sedang tertawa, dikelilingi teman-teman dan dosen. Di sampingnya, berdiri seorang wanita parubaya yang menatap sekeliling ruangan dengan ekspresi puas dan angkuh. Itu pasti ibunya, Ibu Wati. Wanita yang kata Rangga, sakit-sakitan, dan butuh banyak biaya berobat. Wanita yang kini berdiri tegak, mengenakan kebaya yang berkilauan penuh payet dan perhiasan emas yang mencolok di leher dan kedua pergelangan tangannya. Putri menarik napas, lalu berjalan menghampiri. Saat ia mendekat, tawa Rangga mereda. Ia melihat Putri. Ada sepersekian detik kekecewaan di matanya saat melihat pakaian Putri yang sederhana, seolah penampilan Putri membuatnya malu di pesta kemenangannya. Tapi ia cepat-cepat memasang senyumnya. "Sayang, kamu datang," katanya, sedikit terlalu keras. Ia mencium pipi Putri, ciuman yang terasa dingin dan formal. Ibu Wati menoleh. Matanya memindai Putri dari atas ke bawah. Pandangan itu, pandangan merendahkan yang sangat Putri kenal, yang biasa ia lihat dari sosialita lain saat memandang rendah staf mereka. "Ibu," kata Rangga, "ini Putri yang sering aku ceritakan." Ibu Wati tidak tersenyum. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit. "Oh, Putri ya?" Sapanya dengan dingin. Nadanya datar, seolah sedang berbicara dengan pelayan. Lalu, ia tersenyum sinis. "Saya kira kamu jaga malam. Atau lembur. Rangga bilang kamu sibuk sekali kerjaannya. Admin rumah sakit, kan? Kasihan." Putri merasakan darahnya berdesir. Tapi ia tetap tenang. Ia tersenyum sopan. "Selamat malam, Bu Wati. Selamat atas kelulusan Rangga." "Tentu saja," kata Ibu Wati, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Ia lalu berbalik ke arah Rangga, mengabaikan Putri sepenuhnya. "Rangga, ayo, kita harus sapa Pak Dekan. Jangan buang-buang waktu di sini." Rangga tampak ragu sejen Jepang, melirik ke arah Putri, lalu kembali ke ibunya. Ia mengangguk. "Iya, Bu. Ayo." Ia bahkan tidak menoleh ke arah Putri saat ia dan ibunya berjalan pergi, meninggalkan Putri berdiri sendirian di tengah keramaian pesta. Putri berdiri diam di tempatnya selama beberapa saat. Ia tidak merasa sakit hati. Ia tidak merasa malu. Ia merasa tervalidasi. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang ia bayar. Ia melihat catering mewah yang ia pilih. Ia melihat pria yang ia biaya hidupnya, kini meninggalkannya demi ibunya yang sombong.
Ia melihat ke seberang ruangan. Seorang wanita glamor dengan gaun merah menyala tertawa bersama Rangga dan ibunya. Ibu Wati tampak sangat menyukai wanita itu, memegang lengannya dengan akrab. Putri mengenali wanita itu dari foto di laporan investigasinya. Sari, putri Dewan Direksi. Sang pengganti potensial. Evaluasi itu, tampaknya, sudah selesai. Dan ia, Putri, si admin, sudah tidak lagi diperlukan. Putri tersenyum tipis. Ia mengambil segelas air putih dari nampan pelayan yang lewat. Pestanya baru saja akan dimulai. Dan ia tidak sabar untuk melihat babak akhirnya. Putri berdiri diam di tempatnya. Di tengah hiruk-pikuk pesta yang tidak ia rasakan lagi kemeriahannya. Ia adalah hantu di perayaannya sendiri. Matanya tertuju pada trio di seberang ruangan. Rangga, ibunya, dan Sari. Sari, sang pengganti, tertawa renyah. Tangannya sesekali menyentuh lengan jas Rangga dengan gerak yang terencana. Ia cantik, glamor, dan tampak sangat pas bersanding dengan Rangga dan Ibu Wati. Ibu Wati sendiri tampak berseri-seri. Memegang lengan Sari seolah ia adalah menantu idaman yang sudah lama dinantikan. Sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan pandangan menghina yang ia berikan pada Putri beberapa saat lalu. Rangga tampak sedikit kaku, tapi ia menikmati pemujaan itu. Ia menikmati menjadi pusat perhatian, menjadi sang dokter muda sukses yang diperebutkan. Ia akan sesekali melirik ke arah Putri, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan sebersit kejengkelan. Seolah kehadiran Putri di sana, dengan gaun hitam sederhananya, adalah noda memalukan di hari sempurnanya. Putri mengamati semua itu dengan ketenangan yang menakutkan. Buku hitam itu berputar di benaknya. Sari, Putri Dewan Direksi RS. Status, evaluasi, tindakan, dekati perlahan. Ia melihat babak, evaluasi, itu telah selesai. Ia adalah proyek yang sudah mencapai target kelulusan, dan kini saatnya beralih ke investor, baru yang lebih menguntungkan untuk fase residensi. Ia melihat Ibu Wati mencondongkan tubuhnya, berbisik sesuatu pada Rangga sambil melirik tajam ke arah Putri. Lalu, Ibu Wati memberi isyarat kecil dengan dagunya kepada seorang penjaga keamanan berjas yang berdiri di dekat pintu masuk. Penjaga itu, seorang pria tegap dan profesional, mengangguk singkat dan mulai bergerak. Ia tidak berjalan terburu-buru. Ia menyusuri ruangan dengan langkah mantap, melewati para tamu yang sedang berbincang. Matanya tertuju lurus pada satu target, Putri. Putri melihatnya datang. Ia tidak bergerak. Ia hanya menunggu. Ia bisa saja pergi sekarang. Tapi ia tahu ia butuh penutupan. Ia butuh mereka untuk memainkan kartu terakhir mereka. Penjaga itu tiba di depannya. Ia sedikit menunduk. Berbicara dengan suara rendah dan sopan, namun tegas. Maaf, Bu. Dengan segala hormat, nama Anda tidak ada di daftar tamu. Putri nyaris tertawa. Ironi yang luar biasa. Namanya tidak ada di daftar. Padahal, dialah yang menciptakan daftar itu. Dialah yang membayar jas yang dikenakan penjaga ini. Oh, benarkah? Tanyanya, suaranya tenang. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian. Musik sejenak terasa mengecil. Beberapa tamu di dekatnya menoleh. Melihat itu, Ibu Wati seakan mendapat panggung. Ia berjalan cepat menghampiri, menarik Rangga dan Sari bersamanya. Ia memasang ekspresi jijik yang dibuat-buat, seolah baru saja menemukan serangga di pestanya. Ada apa ini? Tanyanya. Suaranya sengaja dikeraskan agar didengar orang-orang di sekitarnya. Ia menatap Putri dari atas ke bawah. Oh, kamu lagi. Sudah saya duga. Kamu ini siapa sebenarnya? Penyusup, ya. Putri hanya diam, menatap wanita itu. Sepertinya kamu mengganggu acara orang lain, lanjut Ibu Wati. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia merasa menang. Ia merasa berkuasa. Kamu tidak diundang. Ini pesta untuk para dokter terhormat dan keluarganya. Bukan untuk admin rendahan sepertimu. Perlu saya panggilkan keamanan untuk mengantar Anda keluar. Ini dia. Puncaknya. Penghinaan publik yang dirancang untuk menghancurkannya. Putri tidak membalas tatapan Ibu Wati.
Ia mengalihkan pandangannya, melewatinya, dan menatap lurus ke mata Rangga. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Satu kata saja. Ibu, dia tamuku. Atau, jangan begitu, dia putri. Satu gerakan kecil untuk membelanya. Satu tanda bahwa 3 tahun mereka, terlepas dari semua kebohongan Rangga, pernah berarti sesuatu. Putri menatapnya, menunggu. Seluruh ruangan terasa senyap dalam dunianya. Dan Rangga Anindito, sang dokter baru, sang cinta sejatinya, sang manipulator ulung. Ia tidak bisa menahan tatapan Putri. Matanya bergerak gelisah. Ia melihat ke lantai. Ia melihat ke lampu kristal di atas. Ia membuang muka. Dalam keheningan itu, dalam gerakan membuang muka itu, Putri menemukan jawabannya. Itu adalah pengkhianatan final. Paku terakhir di peti mati cintanya. Putri menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang ia kira akan menghancurkannya ternyata tidak datang. Yang datang adalah kelegaan. Kejelasan. Ia tersenyum. Senyum yang tipis, tenang, dan dingin. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Ibu Wati yang tampak penuh kemenangan. Baik, kata Putri tenang. Suaranya jernih, terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Saya akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya punya hadiah. Untuk Dokter Rangga. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak berjalan ke arah Rangga. Ia berjalan ke meja utama, tempat kue kelulusan yang megah dan jajaran gelas champagne diatur. Rangga, Ibu Wati, dan Sari mengikutinya dengan pandangan bingung. Putri mengambil salah satu gelas champagne yang masih penuh, milik Rangga, yang tergeletak di meja. Ia memegangnya dengan anggun. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia mengangkat tangan kirinya. Ia menatap cincin tunangan di jari manisnya. Cincin yang katanya, hasil menabung berbulan-bulan. Cincin yang terasa janggal sejak hari pertama. Dengan ibu jari dan telunjuknya, ia menarik cincin itu dari jarinya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi sejenak, membiarkan cahayanya memantul di bawah lampu ballroom. Lalu, ia menjatuhkannya ke dalam gelas champagne itu. Plop! Suara kecil itu terdengar seperti ledakan di ruangan yang sunyi. Semua orang menahan napas. Mereka melihat cincin murahan itu tenggelam ke dasar gelas, di antara gelembung-gelembung minuman mahal. Putri mengangkat gelas itu sedikit, seolah bersulang. Ia menatap lurus ke mata Rangga, yang kini pucat pasi. Selamat, Dokter Rangga, katanya, suaranya mantap dan jelas, terdengar oleh semua orang. Semoga Anda menemukan banyak investor baru. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata, investor, meresap. Dan semoga, lanjutnya, mereka tidak meminta pengembalian dana. Ia meletakkan gelas itu kembali ke meja dengan denting pelan. Ia merapikan gaun hitam sederhananya. Lalu, Putri berbalik. Ia tidak melihat ekspresi ngeri Rangga. Ia tidak melihat kemarahan Ibu Wati yang tak bisa berkata-kata. Ia tidak melihat kebingungan Sari. Ia tidak peduli pada bisikan-bisikan yang mulai riuh di belakangnya. Dengan kepala tegak dan punggung lurus, Putri Aditama berjalan keluar dari Grand Ballroom itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Ia sudah selesai. Sandiwara 3 tahun itu akhirnya berakhir. Putri tidak berjalan ke arah pintu keluar darurat atau toilet untuk menangis. Ia berjalan lurus melewati lobi utama Hotel Hyatt, melewati tatapan para tamu lain yang tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Langkahnya mantap. Setiap ketukan sepatu hak tingginya yang sederhana di lantai marmer terdengar seperti ketukan palu. Begitu ia keluar dari pintu putar, udara malam Jakarta yang hangat dan lembab menerpa wajahnya. Rasanya seperti embusan napas pertama setelah 3 tahun terkurung di bawah air. Ia tidak merasa hancur. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa ringan. Bebas. Pertunjukan telah usai. Ia tidak berjalan ke tempat parkir motor karyawan di basement, tempat motor metiknya seharusnya terparkir. Ia membuang kunci motor itu ke tempat sampah terdekat di samping pilar lobi. Itu adalah simbol terakhir dari Putri si admin, dan ia sudah selesai dengan persona itu.
Ia mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel Android murah dengan layar retak yang biasa ia gunakan, tapi iPhone terbaru, ponsel pribadinya yang terenkripsi. Ia menekan satu nomor panggilan cepat. Saya di lobi. Hanya itu yang ia katakan. Kurang dari 1 menit, sebuah Mercedes G-Wagon hitam mengkilap meluncur mulus ke depan lobi, mengabaikan antrian taksi. Supir pribadinya, Pak Joko, seorang pria parubaya yang tenang, keluar dan membukakan pintu belakang untuknya. "Selamat malam, Nona Putri." Sapanya seperti biasa, seolah ini adalah Jumat malam yang normal. "Malam, Pak Joko." "Langsung ke penthouse," jawab Putri sambil masuk. Mobil itu melaju menembus jalanan Jakarta. Putri bersandar di kursi kulit yang empuk. Ia melepas anting-anting mutiara palsu yang ia kenakan dan melemparkannya ke asbak mobil. Ia melepaskan ikatan rambutnya, membiarkan rambutnya yang panjang tergerai. Ia menatap gemerlap lampu kota yang berlalu dari balik kaca mobil yang gelap. Ia tidak kembali ke kos-kosan sempitnya di gang kecil. Malam itu, ia tidak akan pernah kembali ke sana. Ia tiba di penthouse-nya di SCBD. Apartemen itu sunyi, mewah, dan dingin. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya seperti permadani berlian. Ini adalah rumahnya yang sebenarnya. Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Ia tidak tidur malam itu. Ia langsung menuju kamar mandi utamanya yang terbuat dari marmer. Ia berdiri di bawah pancuran air panas, menggosok kulitnya kuat-kuat. Ia merasa perlu membersihkan sisa-sisa 3 tahun kebohongan itu. Ia ingin membersihkan aroma warung pecel lele, aroma kos-kosan yang pengap, dan yang paling penting, membersihkan aroma Rangga dari dirinya. Ia mencuci rambutnya, membilas semua sisa-sisa putri si admin, hingga larut ke saluran pembuangan. Setelah mandi, ia mengenakan jubah mandi sutra. Ia membuat secangkir espresso kental dari mesin mahalnya, bukan kopi instan saset. Ia duduk di balkon, menatap matahari terbit di atas kota. Ia tidak merencanakan balas dendam dalam kemarahan. Ia merencanakan sebuah audit, sebuah penyesuaian bisnis. Rangga telah menganggapnya sebagai investasi. Kini, saatnya sang investor menagih kerugiannya. Pukul 7 pagi, ia membuka lemari pakaiannya yang luas. Bukan lemari kecil di kos-kosan yang hanya berisi kemeja bekas dan jeans pudar. Ini adalah ruangan penuh dengan rak-rak pakaian desainer, tas, dan sepatu. Ia tidak memilih gaun yang mencolok. Ia memilih baju perang. Sebuah setelan Max Mara berwarna krem yang dijahit sempurna, memancarkan aura profesionalisme yang kaku. Sebuah blus sutra putih bersih. Ia mengambil tas Hermes Kelly hitamnya, tas yang harganya setara dengan biaya kuliah kedokteran 10 tahun. Ia memakai sepasang sepatu hak tinggi Manolo Blahnik yang ujungnya runcing. Ia menata rambutnya dengan rapi, dan merias wajahnya dengan presisi. Riasan itu tidak berlebihan, tapi tegas. Pukul 8:30 pagi, G-Wagon itu kembali berhenti. Kali ini, di lobi utama Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah sakit yang sama tempat ia bekerja sebagai admin. Rumah sakit yang, tanpa diketahui siapapun, adalah milik Nusantara Group, perusahaan keluarganya. Ia keluar dari mobil. Pak Joko membukakan pintu. Saat ia melangkah masuk ke lobi, semua terasa berbeda. Klik, klak, klik, klak. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer yang baru dipel. Penjaga keamanan yang biasa menyapanya, "Mbak Putri, pagi." Kini berdiri tegang, menatapnya dengan bingung, lalu buru-buru memberi hormat. Para perawat dan staf administrasi lain, rekan-rekannya yang biasa ia ajak makan bekal bersama di pantry, terdiam. Mereka yang sedang berjalan berhenti melangkah. Mereka yang sedang mengobrol, mulutnya ternganga. Bisikan-bisikan terdengar. Itu Putri, kan? Kok penampilannya? Dia pakai apa? Itu tasnya. Gila, beda banget. Kayak bukan dia. Mereka tidak berani menyapanya. Aura yang ia bawa berbeda. Ia bukan lagi Putri, yang ramah dan sederhana. Ia adalah seseorang yang lain. Seseorang yang berkuasa. Putri tidak tersenyum.
Ia tidak menyapa siapapun. Ia berjalan lurus, melewati meja resepsionis, melewati lift untuk staf, dan berjalan menuju sayap eksekutif. Area terlarang bagi staf admin biasa. Ia bahkan tidak perlu bertanya arah. Ia tahu persis kemana ia harus pergi. Ia tiba di depan pintu kayu jati yang berat dengan plakat kuningan mengkilap. Dr. Ronald Suryadi, Direktur Program Residensi. Sekretaris Dr. Ronald, seorang wanita parubaya yang efisien, mengangkat wajahnya, tampak kesal dengan gangguan itu. "Maaf, Bu, cari siapa?" Dr. Ronald sedang sip. Putri tidak berhenti. Ia mendorong pintu itu dan masuk tanpa diundang. Dr. Ronald, seorang pria berusia akhir 50-an dengan rambut beruban dan kacamata tebal, sedang menandatangani tumpukan dokumen. Ia mendongak, kaget dan marah karena intrusi itu. "Maaf, Anda siapa? Anda tidak bisa masuk seenaknya ke ruangan saya. Silakan keluar," katanya, suaranya tegas. Putri berjalan dengan tenang ke tengah ruangan. Ia berdiri di depan meja mahoni besar Dr. Ronald. Ia meletakkan tas Kelly hitamnya di atas meja dengan suara pelan namun mantap. Ia menatap lurus ke mata Dr. Ronald yang kebingungan. "Selamat pagi, Pak Ronald," kata Putri. Suaranya tenang, dingin, dan penuh otoritas. Suara yang biasa ia dengar dari ayahnya saat memimpin rapat dewan. "Saya Putri Aditama dari Nusantara Group." Dr. Ronald membeku. Matanya melebar di balik kacamatanya. Nama, Aditama, dan Nusantara Group terdengar seperti lonceng alarm di telinganya. Ia tahu siapa pemilik rumah sakit tempat ia bekerja. Putri membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Membiarkan pria itu memproses implikasinya. "Saya di sini," lanjutnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, "untuk membahas salah satu kandidat residensi Anda. Seorang dokter baru bernama Rangga Anindito." Kantor Dr. Ronald terasa dingin, meskipun pendingin ruangan disetel dalam suhu normal. Pria parubaya itu masih membeku di kursinya. Matanya terpaku pada wanita muda yang berdiri di depannya. Nama, Putri Aditama, dan Nusantara Group masih menggema di telinganya. Dia tahu siapa pemilik rumah sakit tempat dia bekerja. Dia tahu kekuatan di balik nama itu. Dia adalah seorang direktur. Tapi wanita di depannya ini mewakili sang pemilik. Putri tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia tidak terlihat seperti wanita yang patah hati. Dia terlihat seperti seorang eksekutif senior yang sedang melakukan audit mendadak. Ketenangannya jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. "Saya ulangi," kata Putri. Suaranya tetap datar dan dingin. "Saya di sini untuk membahas kandidat residensi Anda, Rangga Anindito." Dr. Ronald menelan ludah, berusaha mengumpulkan sisa-sisa otoritasnya. "Ya, Nona Aditama. Rangga, benar. Dia salah satu lulusan terbaik dari universitasnya. Nilai-nilainya sangat tinggi. Kami sedang dalam proses peninjauan akhir untuk menerimanya di program bedah." "Nilainya?" Putri setuju, sedikit mengangguk. Nilai akademisnya memang impresif. Tidak diragukan lagi. Sayangnya, ia berhenti sejenak, membuka tas Hermes Kelly-nya dengan gerakan pelan. Ada masalah lain. Masalah yang jauh lebih penting daripada nilai. Masalah etika. Ia mengeluarkan sebuah map kulit tipis berwarna hitam. Bukan tumpukan kertas yang berantakan, tapi sebuah berkas yang ramping dan terorganisir. Ia meletakkannya di atas meja mahoni Dr. Ronald. "Saya mengerti Anda orang yang sibuk, dokter. Jadi saya akan langsung ke intinya." Ia membuka map itu. Halaman pertama adalah foto resolusi tinggi dari buku catatan hitam tipis. Dr. Ronald menyipitkan matanya, membaca judul di halaman itu, "Portofolio Investasi." "Ini," kata Putri, jarinya menunjuk ke foto itu, "adalah buku besar milik Dr. Rangga. Dan ini," ia membalik ke halaman berikutnya, "adalah daftar investornya." Dr. Ronald mencondongkan tubuhnya. Matanya membaca nama-nama itu. "Fitri, perawat di rumah sakit ini. Anda mungkin ingat, dia mengundurkan diri 6 bulan lalu.
Kerugian, 90 juta rupiah. Dinda, koordinator klinik di Bandung. Kerugian, 150 juta rupiah. Dia mengambil pinjaman bank atas namanya. Dan saya, lanjut Putri, jarinya berhenti di namanya sendiri. Putri, admin rumah sakit. Kerugian, 215 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya hidup, sewa apartemen, dan cicilan mobil yang saya bayarkan selama 3 tahun. Dr. Ronald menatap Putri dengan ngeri. Admin rumah sakit. Dia tergagap. Penyamaran yang meyakinkan, bukan? Putri tersenyum tipis, tanpa kehangatan. Dia tidak tahu siapa saya. Dia pikir saya admin naif, tanpa keluarga, yang mudah dikontrol secara emosional. Itu catatannya tentang saya, di sini. Ia menunjuk sebuah paragraf. Dr. Ronald membacanya. Potensi, tinggi, naif, tanpa ikatan keluarga yang mengawasi. Target, sponsor penuh program residensi. Pria itu bersandar di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ini bukan sekadar masalah asmara yang berantakan. Ini adalah penipuan berantai yang sistematis. Ini bukan pacar yang suportif, Pak Ronald, kata Putri. Suaranya seperti baja. Ini adalah pola penipuan yang terencana. Dia menggunakan hubungan personal dan janji pernikahan untuk membiayai pendidikannya. Dia adalah predator yang memangsa staf di lingkungan kerjanya sendiri. Putri membalik ke halaman terakhir dari berkasnya. Dan masalahnya, dia tidak berhenti. Dia sudah punya target baru. Di sini, di rumah sakit ini. Ia menyodorkan selembar foto. Foto Rangga dan Sari yang tertawa bersama di sebuah restoran mahal. Di baliknya, ada detail unit apartemen di Pondok Indah, lengkap dengan nama pemiliknya. Sari Anindita, kata Putri. Putri dari Bapak Anindita, anggota Dewan Direksi rumah sakit ini. Rangga menggunakan statusnya sebagai calon dokter residen di rumah sakit Anda untuk menjerat korban berikutnya. Korban yang memiliki koneksi dan kekayaan jauh lebih besar. Dr. Ronald kini tampak mual. Skandal ini, jika meledak, akan menghancurkan segalanya. Reputasi program residensi, kepercayaan dewan direksi, nama baik rumah sakit. Dia adalah liabilitas, dokter, kata Putri pelan. Dia adalah bom waktu etika yang siap meledak dan membawa nama baik rumah sakit ini bersamanya. Bayangkan judul beritanya nanti. Putri menutup map itu. Ia berdiri, merapikan setelan Max marahnya. Saya tidak di sini untuk berteriak atau menuntut. Saya di sini untuk melindungi investasi keluarga saya. Dan rumah sakit ini, ia memandang sekeliling kantor Dr. Ronald, adalah investasi kami. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya tidak akan meminta Anda memecatnya. Itu terlalu berantakan. Saya hanya menyajikan fakta. Keputusan ada di tangan Anda, sebagai direktur program. Ia berjalan ke pintu. Tapi ketahuilah, ia berhenti, menoleh sedikit. Nusantara Group tidak akan menoleransi perilaku predator semacam ini berkeliaran di bawah atap kami. Dalam kapasitas apapun. Ia tidak menunggu jawaban. Saya percaya Anda akan mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga standar etika dan profesionalisme rumah sakit ini. Ia keluar, menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Meninggalkan Dr. Ronald sendirian dengan berkas hitam yang memberatkan di atas mejanya. 3 hari kemudian, Rangga Anindito sedang duduk di apartemennya di Bandung. Ia masih merasa pusing setelah pesta besar di Hyatt. Ia merasa sedikit bersalah karena cara ia memperlakukan Putri, tapi ia dengan cepat menepisnya. Putri terlalu sederhana. Dia tidak cocok dengan masa depannya yang gemilang. Sari, di sisi lain, adalah tiket emasnya. Ia membuka laptopnya, memeriksa email dengan penuh semangat. Ia sedang menunggu surat penerimaan resmi untuk program residensi bedah di Harapan Bunda. Ia sudah berjanji pada Sari akan merayakannya bersama akhir pekan ini. Sebuah email baru masuk. Dari kantor Dr. Ronald. Jantungnya berdebar. Ini dia. Ia membukanya. Tapi itu bukan surat penerimaan.
Itu adalah surat penolakan. Setelah melalui peninjauan akhir dan evaluasi menyeluruh, kami dengan menyesal memberitahukan. Ditemukan bahwa Anda telah gagal memenuhi standar etika dan profesionalisme yang ketat. Pendaftaran Anda untuk program residensi dengan ini ditolak. Rangga membacanya berulang-ulang. Ditolak? Gagal memenuhi standar etika? Apa maksudnya ini? Ini pasti kesalahan. Ia panik. Ia menelepon kantor Dr. Ronald. Sekretarisnya menjawab dengan dingin bahwa Dr. Ronald tidak bisa diganggu. Ia menelepon ponsel Dr. Ronald. Panggilannya langsung ditolak. Ia menelepon Sari. Nomornya tidak aktif. Ia mencoba WhatsApp. Centang 1. Ia menelepon ke apartemen Sari di Pondok Indah. Tidak ada yang mengangkat. Dalam keputusasaan, ia teringat pada investasinya yang lama. Ia menelepon Putri. Putri si admin. Ia butuh seseorang untuk mengeluh. Ia butuh simpati. Nomor tidak terdaftar. Rangga membanting ponselnya ke dinding. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, tim Putri Aditama telah melakukan kunjungan persahabatan ke Ayah Sari, anggota dewan direksi itu. Mereka tidak menunjukkan buku hitam. Mereka hanya memberikan informasi intelijen keamanan tentang seorang pemuda yang berpotensi menimbulkan masalah yang sedang mendekati putrinya. Ayah Sari, seorang pengusaha kawakan, mengerti maksudnya. Sari langsung diungsikan ke luar negeri. Karir Rangga hancur sebelum dimulai. Gagal standar etika adalah stempel kematian di dunia medis. Tidak ada rumah sakit besar di Jakarta atau Bandung yang mau menyentuhnya. Rumor menyebar seperti api. Setelah berbulan-bulan menganggur, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai dokter umum di sebuah klinik kecil di luar pulau. Jauh dari Jakarta, jauh dari kemewahan, jauh dari segala yang ia impikan. Tapi perhitungan Putri belum selesai. Ia masih memiliki satu hutang lagi. Ibu Wati. Timnya menelusuri bisnis Ibu Wati. Seorang agen properti kecil yang sombong, yang bisnisnya bergantung pada komisi dari beberapa pengembang besar. Putri tersenyum saat membaca laporannya. Ia menelepon Direktur Divisi Properti Nusantara Group. Selamat pagi, Pak Rian. Saya Putri Aditama. Saya mau tahu, apakah kita punya proyek yang melibatkan agen properti bernama Wati Anindito? Pak Rian kaget, lalu buru-buru memeriksa datanya. Oh iya, Nona Putri. Ada 2 proyek besar di Serpong dan Bekasi. Dia agen yang membawa beberapa klien korporat. Tapi kenapa, Nona? Tolong tinjau ulang alokasi lahan untuk 2 proyek itu, kata Putri tenang. Saya dengar ada beberapa masalah dengan perizinan. Mungkin lebih baik ditunda dulu. Cari mitra developer lain. Tapi, Nona, ini akan menunda proyek berbulan-bulan. Saya tahu. Lakukan saja. Perintah itu dieksekusi. Dalam waktu seminggu, 2 kesepakatan terbesar Ibu Wati tiba-tiba dibatalkan. Klien-klien besarnya, yang mendengar rumor bahwa Nusantara Group, sang pemilik lahan utama, tidak senang, langsung menarik diri. Mereka tidak mau mengambil risiko. Bisnis Ibu Wati, yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, runtuh dalam sebulan. Aliran komisi yang biasa ia pakai untuk membeli kebaya berkilauan dan perhiasan emas, mengering total. Terakhir, Putri mengurus Dinda dan Fitri. Dia tidak bisa mengembalikan hati mereka yang hancur, tapi dia bisa mengembalikan uang mereka. Ia menyewa salah satu firma hukum termahal di Jakarta. Saya mau kalian menuntut Rangga Anindito atas penipuan berkedok hubungan dan perbuatan tidak menyenangkan, katanya pada para pengacara. Bukan atas nama saya. Atas nama Dinda Ayu Lestari dan Fitri Wulandari. Saya yang bayar biayanya. Gugatan perdata itu dilayangkan. Menuntut ganti rugi finansial penuh. Dengan pekerjaan Rangga yang sekarang bergaji pas-pasan di luar pulau, gugatan itu akan menjadi hutang yang menggantung di lehernya seumur hidupnya. Di penthouse-nya, Putri menutup berkas terakhir. Ia tidak merasa senang. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa tenang.
Buku besar itu telah seimbang. Kerugian telah ditagih. Audit telah selesai. 6 bulan kemudian, udara Jakarta dipenuhi kemewahan. Kali ini di Ballroom Ritz-Carlton. Ini bukan pesta kelulusan yang riuh dan palsu. Ini adalah gala tahunan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Jakarta. Acara paling bergengsi, dihadiri oleh para dekan Fakultas Kedokteran, dokter-dokter spesialis senior, pemilik rumah sakit, dan para pemangku kepentingan di dunia kesehatan. Putri Aditama hadir. Tapi kali ini, penampilannya sangat berbeda. Ia tidak lagi menyamar sebagai admin dengan gaun hitam sederhana. Ia juga tidak mengenakan setelan perang yang kaku. Malam ini, ia adalah dirinya sendiri. Ia mengenakan gaun malam berwarna zamrud yang dirancang khusus oleh desainer ternama Indonesia. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, elegan, dan memancarkan kepercayaan diri. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang anggun, memperlihatkan leher jenjang dan anting berlian yang bersinar lembut. Ia melangkah masuk, bukan sebagai tamu biasa, apalagi penyusup. Ia adalah salah satu tamu kehormatan. Ia hadir dalam kapasitas barunya, Direktur Nusantara Foundation, lengan filantropi dari Nusantara Group. Ini adalah proyek barunya, gairah barunya. Ia berjalan melewati lobi, menyapa para profesor dan dokter senior yang kini menyambutnya dengan hangat. Mereka tidak melihat admin. Mereka melihat Putri Aditama, seorang filantropis muda yang akan menjadi mitra penting. Acara utama malam itu adalah pengumuman besar. Nusantara Foundation akan meluncurkan program Beasiswa Etika Kedokteran Aditama. Sebuah program dana abadi senilai miliaran rupiah, didedikasikan untuk mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Beasiswa ini unik, tidak hanya mencari mereka yang memiliki nilai akademis tertinggi, tapi mereka yang bisa membuktikan integritas dan standar etika yang luar biasa. Saat Putri sedang berbincang ringan dengan dekan salah satu universitas, matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan. Di dekat meja buffet yang paling ujung, di area yang paling redup, berdiri dua sosok yang tampak salah tempat. Itu dia, Rangga. 6 bulan di klinik terpencil tidak berbaik hati padanya. Ia terlihat kuyu, kurus. Kulitnya yang dulu terawat kini tampak lelah. Ia mengenakan jas sewaan yang kebesaran di bahu dan kepanjangan di lengan. Dia tampak seperti hantu dari masa lalunya yang gemilang. Di sampingnya, berdiri ibunya, Ibu Wati. Kebaya payet dan perhiasan emasnya telah lenyap. Ia mengenakan gaun lama yang warnanya sudah pudar. Rambutnya disanggul seadanya, tidak lagi mencerminkan kesombongan seorang ratu. Wajahnya tampak menua 10 tahun, dipenuhi garis-garis kepahitan dan kekalahan. Mereka berdua memegang gelas berisi jus jeruk, menatap kerumunan dengan tatapan iri dan canggung. Entah bagaimana mereka berhasil mendapatkan undangan, mungkin sisa-sisa koneksi lama, tapi jelas mereka bukan lagi bagian dari dunia ini. Seorang MC memanggil nama Putri ke atas panggung. Dan sekarang, mari kita sambut Direktur Nusantara Foundation, Nona Putri Aditama. Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Putri tersenyum, berjalan anggun ke atas panggung. Lampu sorot yang hangat menimpanya. Ia berdiri di podium, menatap lautan wajah-wajah terhormat. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Rangga. Pria itu membeku. Ia menatap Putri di atas panggung, di bawah cahaya, memegang mikrofon. Matanya terbelalak tak percaya. Ini adalah wanita yang sama yang ia hina di pesta Hayat. Ini adalah admin yang ia buang. Putri menarik napas. Ia tidak gugup. Ia menatap lurus ke depan. Selamat malam, para dokter, para guru besar, para pahlawan kesehatan. Suaranya terdengar jernih dan kuat, memenuhi ballroom. Ia berbicara tentang visi Nusantara Foundation, tentang pentingnya membangun sistem kesehatan yang kuat. Kita semua tahu, katanya, bahwa menjadi dokter bukan hanya soal menyembuhkan penyakit. Itu adalah soal kepercayaan. Pasien mempercayakan hidup mereka pada Anda. Karena itu, Nusantara Foundation percaya bahwa integritas sama pentingnya dengan intelijensi. Kita tidak hanya butuh dokter yang pintar,
Kita butuh dokter yang bisa dipercaya. Ia mengumumkan program beasiswa etika itu. Ruangan kembali bertepuk tangan. Lalu, ia bersiap untuk menutup pidatonya. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan tercipta. Matanya, untuk sepersekian detik, bertemu dengan mata Rangga di seberang ruangan. Rangga tidak bisa bergerak, terperangkap dalam tatapannya. Saya belajar sesuatu yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Lanjut Putri, suaranya kini lebih personal, namun tetap bergema. Saya belajar bahwa kita tidak harus berdiri di belakang seseorang untuk mendukungnya. Rangga terlihat gemetar. Ibu Wati di sampingnya menunduk, tidak berani menatap. Putri melanjutkan, suaranya mantap. Terkadang, kita harus berdiri di depan, bukan untuk menghalangi jalan, tapi untuk memimpin perubahan. Ia mengangkat gelasnya, yang telah disiapkan di podium. Untuk memastikan, katanya, bahwa kepercayaan yang diberikan oleh pasien, oleh rekan, dan oleh orang-orang yang mencintai kita tidak pernah dikhianati. Mari kita bangun masa depan kedokteran Indonesia yang beretika. Terima kasih. Seluruh ruangan berdiri. Standing ovation. Para dokter senior, dekan, semua bertepuk tangan dengan antusias. Putri tersenyum tulus. Ia mengangkat gelasnya, bukan ke arah bayangan kuyu di dekat meja buffet itu. Dia sudah tidak penting. Dia sudah selesai. Ia mengangkat gelasnya ke seluruh ruangan. Ke masa depan. Dia bukan lagi putri si admin. Dia bukan lagi korban. Dia bukan lagi investasi seseorang. Dialah Putri Aditama. Sang direktur. Sang filantropis. Sang pemenang. Dan dialah sang investor.